Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas manajemen teknologi dan inovasi kelas E, yang beranggotakan saya sendiri, Mutia Putri Hidayati, dan rekan saya, Bangkit Nata Satria, dengan dosen pengampu kami, Bapak Tatang Taufik, akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul The Evaluation and Application of the TRIS Method for Increasing Eco-Innovative Levels in SMEs. Outline dari presentasi kami terdiri dari yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga bahan dan metode, yang keempat studi kasus, yang kelima diskusi, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak dari paper ini adalah saat ini perolehan aspek non-ekonomi oleh manajemen sangat dipengaruhi oleh visi pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan ini sendiri merupakan tindakan yang penting untuk inovasi, di mana mengintegrasikan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan inovasi yang mengarah ke SOI atau Sustainable Oriented Innovation. Penelitian SOI sendiri telah dilakukan di perusahaan besar dengan menggunakan metode TRIS. Pendekatan berbasis TRIS ini merupakan metode baru yang tidak memerlukan kemampuan teoritis tentang teknologi di lapangan dan memungkinkan perluasan ruang lingkup masalah di luar kemampuan anggota tim. Paper ini membahas keberlanjutan, inovasi, dan manajemen resiko di usaha kecil dan menengah atau UKM. Melalui pengembangan metode TRIS ini di bidang UKM telah diperoleh proses, produk, dan layanan yang cepat dan efisien. Selanjutnya adalah seperti yang telah dijelaskan pada abstrak, paper ini menggunakan metode TRIS. Apa sih metode TRIS itu? Metode TRIS merupakan sebuah metode yang merupakan singkatan dari frasa dalam bahasa Rusia yang bermakna sebuah media untuk memecahkan masalah inventif. Pada dasarnya, TRIS merupakan sebuah perpaduan dari beberapa disiplin ilmu yang mempelajari tentang alam dan sosial masyarakat dan juga tentang teknik rekayasa. TRIS sendiri merupakan metode yang dapat dikembangkan oleh siapapun dengan kondisi yang lebih luas, tanpa memikirkan batasan-batasan dalam mengelola kreativitas dalam bentuk ide-ide yang tepat digunakan dalam membuat sebuah produk. Poin kedua adalah pendahuluan. TRIS mulai diperkenalkan sejak abad ke-20 yang dikembangkan oleh Altshuler dan rekan-rekannya setelah menganalisis ratusan ribu paten yang telah dilakukan sejak tahun 1946. TRIS ini banyak digunakan untuk memecahkan masalah pada skala makroskopis, di mana TRIS memecahkan masalah yang tidak konvensional, dapat memprediksi produk dan teknologi baru, lalu menjadi metodologi kreativitas dan inovasi yang paling komprehensif. Konsep utama dari TRIS ini merupakan seperangkat prinsip universal yang mengarah untuk penemuan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan inovasi untuk mengarah pada kemajuan teknologi. Sehingga metode inovasi TRIS ini memberikan prediktabilitas dan keterulangan, serta pengguna tidak bergantung pada model pemikiran yang statis. Metode TRIS ini telah banyak diterapkan di beberapa perusahaan multinasional. Berikut adalah contoh penerapan TRIS di perusahaan multinasional. Yang pertama, sejak tahun 1990, metode ini telah banyak diterapkan di perusahaan multinasional yang inovatif seperti di Samsung, Hitachi, Siemens, dan 3M. Lalu yang kedua, tujuan perusahaan ini beralih ke inovasi dan penggunaan TRIS karena metode yang digunakan itu mengarah pada pengembangan produk inovatif, keuntungan finansial yang nyata, dan berbagai paten. Lalu UKM di Amerika Serikat dan Eropa juga telah melaporkan manfaat yang signifikan melalui implementasi TRIS ini. Selain itu, China dan Hong Kong juga menggunakan TRIS sebagai alat inovasi yang sistematis, jadi berbasis desain dan manufacture. Untuk poin yang ketiga adalah bahan dan metode.
Konsep yang digunakan di sini adalah inovasi orientasi berkelanjutan atau yang kita kenal dengan SOI. SOI ini bertujuan untuk meningkatkan atau membangun produk baru di mana prinsip paduannya adalah konsep integratif, ekonomi, ekologi, dan sosial. SOI ini penting bagi perusahaan karena dua hal. Yang pertama, peraturan lingkungan di tingkat nasional dan supranasional sedang berkembang dengan pesat, serta tekanan eksternal dari berbagai pemangku kepentingan seperti LSM, klien, komunitas lokal yang mengharuskan perusahaan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan inovasi berkelanjutan. Lalu dalam hal bisnis sendiri, SOI dapat menghasilkan keunggulan kompetitif melalui produksi yang lebih efektif dari sudut pandang biaya, hubungan yang stabil, dan akses ke sumber daya. Konsep inovasi orientasi berkelanjutan ini dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif moral, yang kedua, perspektif berkelanjutan. Dari perspektif moral, peneliti menekankan peran korporasi dalam menyelesaikan tantangan masyarakat dan isu lingkungan global. Sedangkan dari perspektif ditimbulkan oleh keberlanjutan menawarkan potensi signifikan untuk inovasi dan peluang yang terkait bisnis. Konsep inovasi orientasi berkelanjutan ini yang pertama adalah fokus untuk meminimalkan resiko pada proses inovasi. Lalu yang kedua, dimensi target mengkaji efek inovasi tergantung pada dampaknya terhadap tujuan keberlanjutan. Lalu yang ketiga, dimensi siklus hidup mempertimbangkan parameter seperti pembuatan, penggunaan, dan penggunaan kembali serta akhir masa pakai. Lalu yang keempat, dimensi jenis inovasi ini terdiri dari 4 kriteria yang berkaitan dengan inovasi dari bidang teknologi, sistem produk layanan, inovasi model, bisnis, dan strategi. Lalu, berawal dari proses tersebut, atau berawal dari pola tersebut dan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi serta dinamika lingkungan bisnis, maka model diperbaharui menjadi Sustainability Innovation Parallelepiped. Berikut adalah konsep inovasi orientasi berkelanjutan yang berbasis Sustainability Innovation Parallelepiped, di mana sistem ini fokus pada 36 area yang menunjukkan di mana efek berkelanjutan dapat terjadi. Nah, peneliti telah merumuskan masalah mengembangkan proses inovatif yang mencakup aspek berkelanjutan ini dalam bentuk 4 pertanyaan yang harus diajukan kepada perusahaan. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan memastikan bahwa keberlanjutan adalah bagian dari proses kreatif perusahaan. Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan memastikan bahwa keberlanjutan merupakan bagian dari manajemen proses bisnis. Yang ketiga, kapan dan bagaimana opini dari luar dapat dimasukkan ke dalam proses kreatif. Lalu yang keempat, proses apa yang paling cocok untuk meningkatkan nilai model intelektual perusahaan. Jadi dalam konsep ini perusahaan harus dapat menjawab 4 pertanyaan tersebut. Selanjutnya adalah inovasi orientasi berkelanjutan di UKM. Jadi sejak tahun 2000 pengetahuan tentang SOI di UKM ini telah meningkat dengan pesat. UKM di sini dalam pengertiannya merupakan kelompok perusahaan yang heterogen, di mana dalam hal ukuran dan keragaman bidang kegiatan mereka. Dan mayoritas UKM sendiri ditentukan oleh jumlah karyawannya mencapai 10-250 personil. UKM sendiri terlibat dalam perbaikan proses manufaktur atau karakteristik produk yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Di mana di sini di bidang inovasi produk contohnya konsep yang layak seperti life cycle assessment atau life cycle costing. Penulis telah mengembangkan kerangka kerja konseptual komprehensif yang mengintegrasikan pengetahuan tentang strategi keberlanjutan, praktik inovasi, produk dan proses, serta mekanisme yang terlibat dalam kolaborasi SOI di UKM. Berikut adalah metode inovasi dan kreativitas TRIS dalam mendukung keberlanjutan. Jadi di dalam evolusinya, tren TRIS ini dibandingkan dengan strategi desain siklus hidup.
untuk menganalisis pengaruh terhadap parameter lingkungan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan dinamika lingkungan bisnis. Nah, strategi perancangan siklus hidup ini merupakan rancangan gambaran menyeluruh tentang potensi perbaikan lingkungan melalui 8 strategi yang terkait dengan seluruh siklus hidup suatu produk. Dengan membandingkan antara trend trace dengan strategi desain siklus hidup ini, penulis mendapatkan bahwa beberapa garis tren dapat meningkatkan perkembangan ekologi setiap saat, seperti evolusi dari skala makro ke skala nano, transmisi energi, atau pengurangan kompleksitas sistem. Tetapi ada juga beberapa hal lain yang berefek negatif. Cakupan TRIS dalam mendukung keberlanjutan sendiri, yang pertama adalah contohnya di produksi bersih. Jadi di contoh ini, pendekatan standar produksi bersih melewati tahapan-tahapan, di antaranya menelusuri alur proses, lalu melakukan pengumpulan data, melakukan keseimbangan massa dan energi, mengidentifikasi sumber limbah dan emisi, lalu menetapkan prioritas dan mengidentifikasi pilihan. Lalu contoh yang kedua adalah peramalan desain produk ramah lingkungan. Dalam mengembangkan produk ramah lingkungan membutuhkan pendekatan yang dapat mengintegrasikan metode desain inovatif. Lalu studi kasus yang disajikan mengungkapkan bahwa penggunaan model evolusi TRIS adalah cara yang layak untuk mengidentifikasi desain produk ramah lingkungan yang baru. Lalu, contoh yang ketiga adalah penyelesaian konflik antara fungsionalitas produk dan dampak lingkungan. Di sini, desain alat lingkungan yang tersedia saat ini tidak memadai karena berfokus pada identifikasi aspek lingkungan. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, metodologi TRIS telah menggunakan desain dengan analogi yang dikenal baik karena kekuatan inovatifnya. Di dalam metodologi disajikan desain konseptual yang memberikan desainer dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan fungsional walaupun sedikit informasi tentang desain produk. Lalu contoh selanjutnya adalah manajemen resiko. Aplikasi TRIS di sini dalam mencegah kegagalan pada tahap awal proyek melalui pendekatan yang proaktif, lebih efektif daripada reaksi terhadap kegagalan. Jadi teknisi yang menggunakan metode ini tidak perlu memiliki keahlian tingkat tinggi dalam alat TRIS tersebut. Yang terakhir, contohnya adalah eko-inovasi di UKM. Di sini metode eco-design seperti life cycle thinking dan life cycle assessment merekomendasikan praktik terbaik untuk industri, namun masih lemah dalam implementasinya. Kompleksitas metode ini sangat membatasi penggunaannya di UKM. Nah, metodologi TRIS ini berpotensi menjadi metode desain yang ramah lingkungan, karena beberapa alat TRIS seperti idealitas, sumber daya, dan hukum evolusi sistem teknis ditata ulang dalam bentuk paduan ekologi yang praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bangkit. Selanjutnya, ini terkait dengan perlunya penggunaan TRIS pada UKM. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa signifikansi sejumlah perusahaan sebenarnya tidak berinvestasi di Departemen R&D, khususnya di UKM, karena biaya pengembangan Departemen R&D cukup besar dan ini tidak bisa diakomodir oleh bisnis-bisnis UKM. Yang kedua, salah satu kemungkinan untuk mempercepat proses inovasi terletak pada pencarian solusi dari luar perusahaan. Karena terkadang kita dapat melakukan inovasi jika melakukan komparasi ke perusahaan luar atau perusahaan-perusahaan pesaing. Yang ketiga, model ini tampaknya lebih cocok untuk UKM yang tidak mampu menutup tingginya biaya R&D internal atau departemen. Yang keempat, inovasi harus menjadi kegiatan sistematis dan berkelanjutan dilakukan penggunaan teknik kreatif dan inovatif, salah satunya menggunakan metode TRIS. Nah, karena metode TRIS ini cukup simple dan tidak perlu melakukan riset terlebih dalam, sehingga sangat cocok ketika dilakukan oleh bisnis UKM. Dan yang terakhir, TRIS memungkinkan penghematan biaya dan waktu yang signifikan dalam menerapkan solusi teknologi terbaru. TRIS nantinya lebih mengacu ke masukan-masukan yang diberikan oleh klien, sehingga lebih banyak, lebih sedikit menggunakan waktu inovasi. Lalu selanjutnya terkait dengan penerapan metode TRIS di UKM.
Nah, ketika ingin menerapkan metode TRIS, ada kurang lebih 4 komponen-komponen yang harus kita tetapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah promotor strategis. Promotor strategis ini adalah yang memiliki keahlian di bidang perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengawasan. Lalu yang kedua adalah promotor decision making. Promotor decision making ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hierarkis untuk memimpin proyek, memastikan sumber daya, dan mengatasi kendala yang muncul. Biasanya orang-orang eh, di posisi decision making adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di proses manajerial di suatu perusahaan, sehingga dia bisa menetapkan decision maker sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Lalu yang ketiga terkait dengan promotor teknologi. Promotor teknologi adalah orang-orang yang memiliki keahlian teknis yang luas di bidang inovasi yang sedang dikembangkan, lalu memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan inovasi tersebut. Biasanya orang-orang promotor teknologi orang-orang adalah orang-orang yang expert di bidang-bidang tertentu. Lalu yang terakhir adalah promotor proses atau orang-orang yang nantinya akan menjalankan proses dari inovasi tersebut, menghubungkan promotor pengambilan keputusan atau decision making dengan promotor teknologi dan memiliki kemampuan untuk menyatukan sumber daya manusia. Berikut adalah penerapan metode TRIS di UKM dalam bentuk blok diagram. Yang pertama sudah jelas yang harus ditentukan adalah promotor strategi yang ditentukan terkait visi, lalu objektif terkait inovasi apa yang akan kita tentukan, dan pengetahuan-pengetahuan manajerial. Yang nantinya output dari promotor strategi ini akan diberikan ke tiga promotor lainnya, yaitu promotor pengambilan keputusan, promotor proses, dan promotor teknologi. Promotor pengambilan keputusan ini terkait dengan sponsor, inovator, promotor hierarchy power, lalu promotor proses ini terkait dengan project supporter, promotor pengetahuan organisasi, dan yang promotor teknologi terkait expert-expert di bidang tertentu, inventor, promotor ilmu teknikal, yang nantinya akan kembali ke promotor-promotor lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana studi kasus terkait penerapan TRIS di UKM di Rumania. Di Rumania sendiri ada UKM yang telah menerapkan metode TRIS, yaitu perusahaan Mobi LLC yang didirikan pada tahun 1991 yang menghasilkan atau memanufacturing furnitur dan bertempat di Rumania. Nah, eh, perusahaan Mobi ini tidak memiliki kegiatan atau departemen R&D. Itu merupakan salah satu UMKM dari middle to low. Lalu ciri yang lainnya adalah bergantung pada sumber eksternal untuk melakukan inovasi. Dan yang terakhir adalah UKM ini sering melakukan inovasi, namun tidak terkhusus di bidang R&D, namun menggabungkan departemen-departemen lain sehingga bisa melakukan inovasi tersebut. Nah, dalam perencanaan inovasi tersebut ditentukan 4 poin yang akan dilakukan inovasi. Yang pertama adalah dalam variabel produk, yang kedua adalah inovasi dalam hal marketing, yang ketiga adalah inovasi dalam hal organisasi, dan keempat adalah inovasi dalam hal proses. Lalu studi kasus tersebut lebih dalam lagi yang akan dilakukan inovasi pada variabel produk adalah perubahan komponen, bahan atau elemen yang meningkatkan kinerja secara signifikan terhadap produk tersebut. Lalu menambahkan fungsi atau karakteristik pada barang sehingga menghasilkan peningkatan kinerja. Selain itu, pada variabel proses akan dilakukan peningkatan pada mesin, mesin baru atau improvisasi pada mesin, atau software yang digunakan, atau pengembangan metode baru untuk mengurangi unit cost atau menambahkan kualitas pada proses manufacturing. Lalu selain itu adalah digitalisasi produk menggunakan AutoCAD. Selain itu pengembangan metode mesin atau software untuk aktivitas logistik, aktivitas akuntansi, dan aktivitas maintenance atau pemeliharaan. Karena kita tahu sendiri proses-proses digitalisasi itu sangat meningkatkan waktu atau efektivitas dari sebuah proses yang manual seperti itu. Sekarang mungkin bisa digunakan menggunakan metode-metode ERP.
Lalu yang variabel marketing adalah bagaimana eh, perusahaan bisa melakukan pengembangan pasar. Pada permasalahan KR ini, area pasar geografis baru yang selama beberapa tahun terakhir perusahaan telah memasuki pasar di Austria dan di Jerman. Lalu secara variabel organisasi, perusahaan ini telah melakukan pengembangan di bidang supply chain management dan lean production, lalu menerapkan quality management sesuai dengan ISO 9001, penerapan environment management sesuai dengan ISO 14000, dan penerapan risk management sesuai dengan ISO 31000. Nah, secara flowchart, langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan metode TRIS ini pada perusahaan Mobi adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer strategis mendiagnosis untuk melakukan implementasi dari metode TRIS. Lalu, selanjutnya, expert TRIS menjelaskan konteks dan keberhasilan metode TRIS kepada seluruh perusahaan terkait perusahaan-perusahaan mana saja yang telah berhasil menggunakan metode TRIS tersebut. Lalu, organisasi mengidentifikasi permasalahan secara eksplisit dan implisit dari perusahaan. Lalu, organisasi mengakui kebutuhan inovasi, proyek, dan menyediakan kompetensi teknikal. Ini terkait dengan promotor-promotor tadi. Lalu dilakukan decision making terkait apakah manajer UKM mampu menjadi insight promotor. Jika tidak, insight promotor ditugaskan untuk melakukan decision making power sesuai dengan kebutuhan. Dan jika iya, promotor dengan tiga konsep dasar TRIS harus memahami terkait kontradiksi, idealitas, dan model evaluasi yang diinginkan. Selanjutnya, insight promotor dan expert TRIS memformulasikan bentuk kontradiksi atau permasalahan. Jika, maka, tetapi, lalu dokumentasi permasalahan yang telah diselesaikan dikumpulkan dengan baik. Lalu masuk decision making selanjutnya, yaitu apakah organisasi membutuhkan pelatihan TRIS. Jika dibutuhkan pelatihan TRIS, akan dilakukan pelatihan TRIS. Jika tidak, masuk ke decision making selanjutnya, yaitu apakah pengujian metodologi dibutuhkan. Jika dibutuhkan, akan dilakukan metodologi pengujian yang akan dilanjutkan ke poin nomor 5 nanti. Dan jika tidak, langsung masuk ke dalam analisis permasalahan. Apakah penambahan kompetensi dibutuhkan? Ketika dibutuhkan penambahan kompetensi, akan dilakukan training penambahan kompetensi TRIS. Dan jika tidak, pemilihan TRIS tools dan level inovasi tergantung dari biaya yang disediakan oleh perusahaan. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah pengembangan konsep solusi dengan menggunakan metode TRIS tools. Lalu selanjutnya adalah validasi solusi yang diusulkan dan masuk ke decision making yang terakhir. Dapatkah solusi yang diusulkan dipatenkan? Jika bisa, akan dilakukan solusi pematenan dan masuk ke implementasi solusi. Dan sebenarnya telah selesai dari penerapan TRIS tersebut. Tapi ada opsi lain ketika kita ingin melakukan improvisasi, akan masuk ke poin nomor 4 untuk melakukan perluasan inovasi yang nantinya akan kembali ke validasi solusi yang diusulkan untuk melakukan improvisasi terkait implementasi solusi. Lalu yang selanjutnya terkait dengan bagaimana kita mengukur dampak inovasi dan pengembangan dari tahap sebelumnya. Seperti itu. Lalu diskusi yang dapat kita simpulkan dari permasalahan atau materi yang telah disajikan adalah inovasi UKM diarahkan untuk peningkatan bertahap daripada menggunakan inovasi radikal. Lalu yang kedua adalah upaya inovasi UKM bersifat reaktif, sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pelanggan umum, dan dalam kasus khusus, inovasi peraturan yang berorientasi pada keberlanjutan atau ya, continuous improvement. Yang ketiga, arah inovatif yang terlihat terutama di UKM adalah produk, layanan, proses, marketing atau pemasaran, dan inovasi organisasi. Arahan ini sangat penting untuk menjadi kompetitif dan perusahaan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah hubungan dengan klien adalah sumber pengetahuan eksternal yang paling penting ketika menyangkut kinerja dalam inovasi yang baik, khususnya dalam kasus perusahaan seperti Mobi seperti Mobi sebelumnya. Dan yang kelima adalah yang terakhir,
Empat promotor yang diusulkan dianggap pilar penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui penyertaan promotor strategis dalam proses implementasi. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah pendekatan berbasis TRIS adalah cara yang berharga karena tidak memerlukan pengetahuan ensiklopedis khusus di bidang teknologi dan itu tidak memungkinkan perluasan ruang lingkup solusi masalah di luar keterampilan anggota tim. Yang kedua, dengan menggunakan metode TRIS di bidang inovasi berorientasi kepada keberlanjutan, hasilnya cepat dan efisien baik dari segi produk maupun proses. Yang ketiga, keuntungan dari pendekatan ini adalah memberikan desainer esensi heuristik TRIS tanpa perlu pelatihan jangka panjang yang khusus. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sayangnya metode TRIS kurang dikenal dan bahkan kurang diterapkan. Saran yang dapat diberikan dari kelompok kami adalah peneliti dapat yang berbeda sehingga dapat menghasilkan berbagai macam prinsip inventif yang lainnya. Yang kedua, peneliti dapat melakukan riset lebih dalam terkait produk yang akan diinovasikan sehingga dapat memaksimalkan parameter yang akan ditingkatkan dan juga yang akan dihilangkan. Yang ketiga, peneliti belum membandingkan metode TRIS dengan metode lainnya karena metode TRIS mungkin tidak cocok untuk semua jenis masalah atau masalah yang berkaitan dengan bidang yang spesifik. Ini berikut resource yang kami ajukan untuk presentasi kali ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.